Bayangin aja, kalau kita makan masih di warteg, tidur masih kepanasan, makan daging masih jarang, jangan berharap dulu makan ini. Namanya Wagyu, yang dihasilkan dari sapi yang hidupnya lebih enak dari kita. Makanannya dijaga, lingkungannya nyaman, bahkan katanya dipijat tiap hari. Dan hasilnya dagingnya bisa dijual jutaan rupiah per potong. Pertanyaannya, ini sapi apa sultan? Kita lagi ngomongin Wagyu, daging yang sering muncul di restoran mahal, steakhouse fancy, tapi sebenarnya Wagyu itu bukan sekedar makanan mahal. Ini hasil dari sejarah panjang, budaya, dan sedikit obsesi manusia terhadap kualitas. Pertama, kita lurusin dulu, Wagyu itu bukan nama makanan. Wagyu secara harfiah artinya wa, artinya Jepang, dan Kyu artinya sapi. Jadi Wagyu adalah sapi Jepang. Tapi nggak semua sapi Jepang itu Wagyu. Ada standar garis dan keturunan dan kualitas yang ketat banget. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang Wagyu, kita masuk pembahasan awal. Bagian 1, sejarah. Sapi pertama kali dibawa ke Jepang dari semenanjung Korea sekitar abad kedua sebagai hewan penarik beban untuk pertanian. Karena medan Jepang yang bergunung-gunung, komunitas petani seringkali terisolasi. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah yang tertutup, sehingga menciptakan galur atau garis keturunan yang unik di setiap wilayah. Dan lebih dari 1000 tahun yang lalu, pengaruh agama Buddha dan Shinto membuat konsumsi daging hewan berkaki 4 dilarang keras di Jepang. Sapi murni digunakan untuk tenaga fisik, bukan untuk pangan. Karena digunakan untuk kerja berat, sapi yang bertahan hidup adalah yang memiliki cadangan energi tinggi dalam bentuk lemak intramuskular atau marbling, yang memberikan energi tahan lama bagi sapi tersebut. Inilah cikal bakal tekstur marbling yang kita kenal sekarang. Ketika Kaisar Meiji berkuasa pada tahun 1868, Jepang membuka diri terhadap dunia barat. Kaisar secara publik mulai mengonsumsi daging sapi untuk mendorong masyarakat agar memiliki fisik yang lebih kuat seperti orang barat. Antara tahun 1900 hingga 1910, pemerintah Jepang mendorong persilangan sapi lokal dengan ras Eropa seperti Brown Swiss, Devon, dan Shorthair. Persilangan ini memang meningkatkan ukuran tubuh sapi, namun seringkali merusak kualitas tekstur daging yang sudah terbentuk secara alami selama masa isolasi. Setelah menyadari bahwa persilangan ini berlebih dan dapat menghilangkan karakter unik sapi lokal, pemerintah Jepang menghentikan impor sapi asing pada tahun 1910 dan mulai menyeleksi galur sapi yang paling unggul. Dan pada 1944, Jepang secara resmi menetapkan 4 jenis sapi yang berhak menyandang gelar Wagyu. Pertama ada Japanese Black atau Kuroge Wasu, mencakup 90% dari total populasi Wagyu yang dikenal dengan marbling terbaik. Yang kedua ada Japanese Brown atau Akage Wasu, yang lebih rendah lemak dan tekstur lebih padat. Ketiga, Japanese Shorthorn atau Nihon Tankaku Wasu yang kaya akan asam glutamat dan rasa gurih. Dan yang terakhir ada Japanese Fold atau Mukaku Wasu hasil dari persilangan dengan Aberdeen Angus dari Skotlandia. Bagian 2, treatment khusus. Sekarang masuk ke bagian yang bikin Wagyu mahal banget. Yang bikin mahal itu bukan sekedar daging, tapi pola lemaknya. Coba kalian bayangin, daging biasa lemaknya di pinggir, tapi si Wagyu ini lemaknya menyebar di dalam daging. Hasilnya pasti lebih juicy, lebih lembut, dan katanya bisa meleleh di mulut. Dan ini bukan kebetulan, ini hasil seleksi genetik yang terjadi selama beratus-ratus tahun. Dan sekarang kita bahas yang sedang viral. Katanya sapi Wagyu dipijit, minum bir, hidup santai. Apakah itu benar? Jawabannya sebagian iya, sebagian mitos.
Di beberapa peternakan, sapi memang dijaga banget. Stres diminimalkan, lingkungannya nyaman, tapi bukan berarti tiap sapi Wagyu dipijit kayak di spa. Intinya bukan dimanja, tapi dikontrol dengan sangat detail. Bagian 3, kenapa mahal? Yang pertama, genetik yang langka dan terjaga. Tidak semua sapi yang bisa menghasilkan marbling atau lemak intramuskular yang halus. Sapi Wagyu memiliki mutasi genetik alami yang memungkinkan mereka menyimpan lemak di dalam otot, bukan di bawah kulit. Selain itu, kemurnian garis keturunan. Di Jepang, setiap Wagyu memiliki akta kelahiran dan sidik hidung yang mencatat silsilah hingga 3 generasi ke belakang. Jepang mengklasifikasi sapi Wagyu sebagai harta karun nasional dan menghasilkan ekspor sapi hidup atau semen Wagyu murni keluar Jepang sangat dibatasi untuk menjaga eksklusivitas. Yang kedua, masa penggemukan yang jauh lebih lama. Waktu adalah uang dalam industri peternakan. Sapi potong biasanya seperti Angus atau Hereford umumnya dipotong pada usia 15-22 bulan. Tapi Wagyu butuh waktu. Sapi Wagyu biasanya dipelihara hingga umur usia 30 bulan atau lebih. Tambahan waktu 8-10 bulan ini berarti biaya pakan ekstra yang sangat besar. Peternak harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan balik modal mereka. Yang ketiga, diet khusus dan nutrisi tinggi. Pakanan Wagyu bukan rumput sembarangan, mereka diberikan campuran pakan konsentrat tinggi energi yang dirancang untuk membentuk lemak tanpa membuat sapi sakit. Campurannya sendiri biasanya terdiri dari jerami, padi, jagung, gandum, dan kedelai berkualitas tinggi. Karena lahan pertanian Jepang terbatas, bagian besar komponen pakan ini harus diimpor, yang mana menambah biaya logistik secara signifikan. Yang keempat, manajemen kesejahteraan hewan. Stres pada sapi menghasilkan hormon kortisol yang dapat merusak kualitas otot dan menghambat pembentukan si lemak. Oleh karena itu, peternak Wagyu melakukan upaya ekstrim untuk menjaga psikologi sapi. Sapi dipelihara dalam kelompok kecil dan dipantau secara individual. Kandang dibersihkan secara rutin, bahkan beberapa peternak memberikan sikat otomatis agar sapi bisa memijat diri mereka sendiri. Dan yang kelima, ada sistem grading yang sangat ketat. Jepang memiliki standar penilaian atau grading yang paling ketat di dunia melalui Japan Meat Grading Association. Dan terdapat beberapa kriteria yang bakal menjadi tolak ukur grading si sapi. Yang pertama ada yield grade, mengukur seberapa banyak daging berkualitas yang dihasilkan dari satu karkas. Kedua adalah quality grade, yang menilai warna daging, tekstur, dan yang paling penting adalah BMS atau Beef Marbling Score. Dan yang ketiga, hewan yang terbaik yang hanya bisa dinilai sebagai Wagyu Premium. Hanya yang memiliki skor A4 dan A5 yang bisa dijual dengan harga premium tertinggi. Sapi yang gagal mencapai standar ini akan dijual dengan harga yang jauh lebih murah dan resiko kerugian peternak sangat tinggi. Dan yang keenam adalah kelangkaan dan kuota ekspor. Populasi sapi Wagyu murni di Jepang relatif sangat kecil dibanding permintaan global. Setiap potong sapi yang diekspor harus memiliki nomor identifikasi 10 digit yang dapat dilacak hingga ke peternak asalnya. Selain itu, proses birokrasi, inspeksi veteriner, dan sertifikat keaslian ini menambah biaya per kilogram daging sebelum sampai ke tangan konsumen atau ke restoran. Dan hal-hal ini tentu saja berdampak pada supply and demand si Wagyu yang menyebabkan harganya lebih tinggi daripada sapi lainnya. Bagian keempat, kesimpulan. Jadi sekarang kalau kalian lihat Wagyu mahal, kamu nggak cuma lihat makanan, tapi lihat perjalanan panjang dari seekor sapi yang akhirnya jadi salah satu daging paling premium di dunia. Menurut kalian worth it nggak sih Wagyu semahal itu? Karena satu potong daging Wagyu mungkin harganya seperti 1 bulan harga kos-kosan kalian. Tulis di komentar, dan kalau kamu suka konten kayak gini jangan lupa subscribe.